Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada Abdurrahman Blog. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi biografi dengan menggunakan Adobe Animate 2022. Oke, langsung saja. Jadi kemarin kita sudah buat 5 buah scene ya, kita sebut scene ya. Yang pertama adalah scene awal, kemudian scene home, kemudian scene biodata, kemudian scene pendidikan, dan kemudian scene keahlian. Lalu bagaimana selanjutnya? Oke. Selanjutnya kita fokus ke dalam scene awal ya. Jadi kita fokus ke scene awal dulu. Jadi kita bisa perbesar dengan cara kontrol plus atau kontrol minus ya. Jadi kita perbesar dulu ya. Jadi untuk ngeceknya apakah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan benar, coba kita tekan Ctrl Enter pada keyboard. Nah, begini ya. Kalau begini berarti aplikasimu berjalan dengan normal ya. Karena memang pada dasarnya kita tidak memberikan apapun di dalam aplikasi ini, hanya sekumpulan scene. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita harus stop dulu di scene awal ini dengan cara klik di sebelah kanan ada code snippet ya. Kemudian pilih yang AS Action Script, kemudian pilih yang timeline, kemudian klik stop at this frame, klik dua kali ya. Maka di sini akan ditampilkan secara otomatis layer baru namanya action. Oke, ini kita close saja. Kemudian kita tekan Ctrl Enter. Harusnya sekarang tidak berkedip seperti yang tadi. Oke, benar ya. Jadi sekarang filenya berjalan dengan normal, yaitu muncul halaman awal saja. Oke, jadi kita fokus ke halaman awal ya. Oke, di halaman awal ini kita punya satu buah objek. Nah, logikanya supaya bagus, jadi kita pecah-pecah dulu nih. Jadi kita pindahkan dulu per layer. Jadi untuk icon ini layernya sendiri, untuk button lanjut ini layernya sendiri, untuk tulisan ini layernya sendiri, dan backgroundnya layernya sendiri. Bagaimana caranya Pak? Langsung saja kita klik kanan, kemudian kita klik break apart. Oke, maka dia akan terpecah, ya, terseleksi seperti ini. Kita klik bebas dulu, maka kita lalu siapkan dulu layer satunya kita ganti dengan BG atau background gitu ya. Nah, background ini nanti akan menyimpan gambar ini. Jadi kita bikinkan dulu layer baru, background, kemudian kita siapkan icon untuk menyimpan icon, kemudian button ya, kita tambahkan lagi button, klik dua kali buttonnya ya untuk menyimpan button, kemudian teks untuk menyimpan tulisan. Oke, kita pindah satu-satu. Ya, untuk background sudah berada di tempatnya ya, di background, jadi biarkan saja. Sekarang untuk icon kita Ctrl X, kemudian kita pindah ke layer icon, terus kemudian tekan Ctrl Shift V, ya, atau di paste di tempat di mana kita mengcut atau mengkontrol X tadi. Kemudian untuk yang tulisan ini, ya, kita cut juga Ctrl X, kita pindahkan ke teks dengan Ctrl V. Nah, sekarang kita mau mindahkan dulu nih si data ini ya, si kedua tulisan lanjut dan button putihnya dengan cara klik button ini dulu, terus shift ya. Ya, jadi kita blok dulu, selection keduanya. Terus kemudian Ctrl X, lalu pindahkan pada layer button dengan cara Ctrl V. Selanjutnya, supaya tidak desainnya tidak berantakan, silahkan kalian kunci semua layer. Jadi layer ini kalian kunci dengan klik di sini ya, kalian klik. Nah, maka layer ini tidak bisa disentuh sama sekali ya karena kita gembok. Nah, karena kita ingin memindahkan dan membuat button ini menjadi aktif, jadi bagian yang button kita buka kuncinya. Lalu kita blok seperti ini. Lalu kita convert to symbol ya. Klik convert to symbol seperti ini. Lalu kita jadikan dia sebuah button dengan nama btn underscore lanjut. Ya, tipenya buat juga button. Kemudian klik OK, maka dia sudah menjadi button. Ya, menjadi button. Jadi ini bisa kalau tandanya kita double klik, maka dia sudah ada di tulisan di sini adalah button dan ini ada 4 buah frame. Yang pertama adalah up ketika button itu muncul. Jadi over ketika jika menggunakan mouse ya, gitu ketika ditunjuk atau down ketika diklik.
atau hit ketika dia ada perintahnya. Jadi ini kalau mau dia dikasih animasi tinggal di bagian up sini saja ya, kasih animasi seperti itu. Ini udah selesai. Sekarang kita coba Control Enter. Oke, jadi ini kalau kita dekatkan seperti ini, dia sudah menjadi button ya. Lihat, berubah menjadi gambar tangan menunjuk tombol tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan membuat fungsi button ini bisa bisa difungsikan atau bisa diklik. Jadi ketika diklik, logikanya dia akan pindah ke halaman home. Begitu ya. Ya, jadi ketika halaman ini, ketika tombol ini diklik, maka pindah ke halaman home. Gimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik dulu buttonnya. Jangan lupa diklik dulu ya. Kemudian kalian klik Cold Snippet. Kemudian kalian klik yang ini, paling bawah ya. Klik to go to scene and play. Kenapa play? Karena nanti akhirnya kita akan membuat ketika kita pergi ke halaman scene tersebut, maka dia akan ngeplay semua animasi yang ada. Jadi logikanya kita pilih pakai yang go to scene ya, karena scene. Kita klik double klik seperti ini. Nah, maka di sini di otomatis muncul seperti ini katanya. Jadi ketika button satu ini diklik, maka dia akan pergi ke halaman scene 3. Nah, scene 3 kan tadi kita sudah benerin semua tadi ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya nggak ada tuh scene 3. Yang ada halaman home, biodata, pendidikan, dan keahlian. Jadi yang bagian awal sini tadi kita pindahkan ke halaman home. Jadi ganti scene 3 tadi, ini dihapus dengan tulisan home. Oke, jangan lupa Ctrl S, kemudian di close. Sekarang kita coba klik Ctrl Enter. Apa yang terjadi? Harusnya tombol ini sudah berfungsi ya. Kita klik, coba kita klik. Oke, ada pergerakan ya. Jadi ada perbedaan. Nah, sekarang kita setting supaya tidak eh, seperti tadi ya, meraut atau istilahnya dia langsung play gitu ya. Jadi kita stop dulu. Jadi di sini di dalam Coordinate Pad kita klik 2 kali saja, maka akan otomatis. Tapi jangan lupa diklik dulu framenya, kemudian klik 2 kali stop at this frame, ya, maka di sini akan dibuatkan action otomatis. Nah, sekarang kita tinggal play kembali, Ctrl Enter. Harusnya sekarang ketika tombol ini diklik, iya, jadi sudah masuk ke dalam halaman tersebut. Ya, halaman ini, halaman home gitu. Nah, tapi di halaman home ini sudah tidak bisa kembali ke halaman yang ini ya. Jadi halaman ini hanya halaman awal tampil saja. Ini tidak bisa lagi kita jangkau dia. Jadi ketika ini berfungsi misalnya kita ada tombol registrasi, login gitu ya. Tapi di sini kita hanya sebagai supaya ada interaksi saja dengan usernya. Itu dengan cara klik lanjut. Oke, seperti itu ya. Bagaimana untuk tahap sampai sini? Bisa diikuti dengan baik ya. Untuk selanjutnya, tinggal ikuti tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.